Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tunggu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami hormati. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian kita masih di surah An-Nisa. Kita awali dengan ayat yang ke-71 sebagaimana yang sudah dibacakan tadi oleh guru kita Tengku Juwarsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siaplah kamu untuk menghadapi musuhmu. Famfiru, maka majulah secara berkelompok. Awinfiru jami'a, atau majulah secara berjamaah. Jadi ketika perang Uhud, Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman untuk maju di dalam medan perang, untuk melawan musuh. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui nabinya, "Famfiru subatin." Maka majulah olehmu untuk melawankan musuhmu dalam peperangan itu secara berkelompok. Yani satu kelompok sesudah kelompok yang lain. Awin firu jami'a, atau kamu maju secara berjamaah. Yani ramai-ramai kamu melawan musuh. Ini adalah satu khiyar yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat pada waktu itu. Jadi bisa berkelompok, bisa juga berjamaah. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Wa inna minkum laman layubatti anna. Namun bahwa sungguh sebahagian daripada kamu orang-orang yang beriman tadi, ada orang yang enggan untuk maju di dalam medan perang. Apa makna enggan? Liyatakharu anil qitali, yaitu mereka memperlambat-lambat di dalam maju itu. Siapa? Seperti Abdullah bin Ubay, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia? Al-munafiqi wa sahabihi, yaitu dia seorang munafik dan sahabat-sahabatnya. Dia Abdullah bin Ubay dan para sahabat atau pengikut-pengikutnya, mereka batik, yaitu enggan di dalam maju di dalam medan perang. Dan bagaimana prinsip mereka ketika itu? Prinsip orang-orang munafik. Dan ini menjadi contoh dan menjadi pemikiran kepada kita yang hidup di masa kini.
Walau kini tidak ada lagi perang yang seperti itu mudah-mudahan. Tapi kita melawan hawa nafsu untuk membangun masjid misalnya, membangun dayah misalnya, membangun tempat pendidikan misalnya, mengajak orang berjamaah misalnya, mengajak orang ikut pengajian misalnya. Itu ada orang-orang yang seperti ini. Fa in asabatkum musibah, maka jika menimpamu oleh satu musibah, ketika orang-orang yang sudah maju di medan perang kena musibah. Apa musibah? Kaqatlin, seperti gugur misalnya. Wahazimatin, dan kekalahan. Bisa saja gugur mati atau kalah. Qala, orang-orang munafik itu berkata, Qad an'amallahu alayya Islam akun mahum syahida. Sungguh Allah telah memberi nikmat kepadaku, kepada kita, karena kita tidak bersama mereka menjadi syahid. Jadi coba hari ini, kalau kita bergabung dengan mereka, kita sudah mati dan kita sudah syahid. Tapi sampai sekarang kita masih hidup kan? Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Karena kita tak bergabung dengan mereka, lalu kita masih hidup. Ini kata orang munafik. Ini prinsipnya memang seperti itu. Namun Bapak Ibu sekalian, wala in asabakum fadlum minallah, andai kata menimpamu oleh kemenangan daripada Allah, andai kata kamu orang-orang beriman mendapat karunia daripada Allah. Apa karunia itu Bapak Ibu sekalian? Ka fatahin wa ghanimatin. Yang pertama, kemenangan. Menang dalam pertempuran itu melawan kafir musyrik. Ketika menang dan mendapat ghanimah, mendapat harta rampasan perang yang sangat banyak, layakulanna nadiman, mereka berkata dengan penuh penyesalan. Apa kata orang munafik di ketika pasukan muslim melawan musuh dan menang sehingga mendapat harta rampasan yang banyak? Ka'allam yakun bainakum wa bainahu mawaddah, seolah-olah tidak ada di antara mereka dan di antaranya itu hubungan kasih sayang. Seolah-olah kita tidak ada hubungan dengan mereka. Yang menjadi hubungan kasih sayang, ma'rifah, ya, kenalan dan taulan. Ya laitani, ketika itu mereka mengatakan dengan penuh menyesal, ya laitani, wahai penyesalanku, kuntu mahum, andai kata aku bersama mereka, fa'afuza fauzan nazima, maka aku pun akan mendapat kemenangan dengan kemenangan yang besar. Ketika itu saya juga akan mendapat kemenangan dan mendapat ghanimah. Ini prinsip orang munafik. Karena pada waktu itu ketika berperang dua. Yang pertama gugur dan kalah. Yang kedua menang dan mendapat ghanimah, mendapat harta rampasan. Ketika menang mereka penuh penyesalan, tidak bergabung bersama orang-orang beriman, sehingga tidak mendapat kemenangan dan tidak mendapat harta rampasan. Ini prinsip orang-orang munafik. Jadi sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa menggambarkan dalam pikiran kita tentang prinsip-prinsip orang yang seperti ini.
Dari itu apa kata Allah? Falyuqatil fi sabilillah. Maka hendaknya kamu berjuang di jalan Allah. Untuk apa perjuangan itu? Li'la'i dinihi, untuk meninggikan agama Allah. Jadi tujuan daripada perjuangan hanya satu, dan satu-satunya itu tujuannya. Li'la'i kalimatillah, yaitu untuk menegakkan atau meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tujuan lain dalam satu perjuangan. Ketika dalam perjuangan ada tujuan selain daripada meninggikan agama Allah, sama dengan perjuangan itu sia-sia. Karena kata Nabi, kita sebagai orang beriman, dua, ish kariman mut syahidan. Hidup mulia, mati syahid. Ketika tujuan daripada perjuangan kita bukan untuk meninggikan kalimah Allah, hidup bisa mulia di hadapan orang-orang yang tidak mulia, tapi mati konyol, tidak mendapat syahid di dunia dan di akhirat. Siapa orang-orang yang berjuang di jalan Allah? Alladzina yastarunal hayatad dunya bil akhirah, yaitu mereka-mereka yang menjual kehidupan dunia dengan akhirat. Kehidupan dunia yang singkat, bisa saja kita hidup 70 tahun, hidup 60 tahun, kehidupan dunia. Kita memperoleh pangkat dan jabatan, memperoleh harta, kesenangan dunia. Tapi semua kesenangan dunia ini, Bapak Ibu sekalian, kita jual. Dengan apa kita jual? Bil akhirati, dengan kehidupan akhirat. Kenapa kita jual kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat? Kita punya dua prinsip. Yang pertama, Allah berfirman, wal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada negeri di dunia, negeri sekarang. Yang kedua, dalam surat yang lain, wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat itu lebih baik dan kekal. Sementara dunia fana. Bisa saja kita hidup kaya raya, harta melimpah ruah, pangkat tinggi, jabatan juga demikian. Namun kehidupan dunia fana, teman-teman sekalian. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali hanya wajah Allah, zat Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang dikekalkan Allah, bismillah. Apa yang Allah kekalkan? Yang pertama, surga. Ini dikekalkan Allah. Yang kedua, neraka, dikekalkan Allah. Kemudian tulang sulbi manusia semuanya kekal. Kemudian yang keempat, siapa yang dikekalkan? Orang-orang yang masuk surga dan orang-orang yang masuk neraka. Orang yang masuk surga selama-lamanya dan orang yang masuk neraka dua. Kalau orang yang kafir, apakah dia kafir asli ataupun murtad, dia masuk neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Namun orang-orang beriman, alhamdulillah wa syukurillah, orang beriman dan beramal soleh, walaupun di sana sini ada dosa, kita transit di neraka buat sementara, namun akhirnya kita masuk ke surga. Setelahnya kekal juga. Jadi siapa?
Orang yang berjuang di jalan Allah adalah alladzina yastarunal hayatad dunya bil akhirah, yaitu orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat nantinya. Wa may yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka siapa saja yang berjihad, yang berjuang di jalan Allah, fayuqtal, maka dia bisa saja gugur, Pak. Ketika kita berjuang bisa saja kita gugur. Yastashhidu, menjadi syahid. Au yaghlib, atau menang. Bisa gugur, bisa menang. Namun apa kata Allah? Fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Maka mereka itu akan kami berikan pahala yang besar. Sawaban jazila, pahala yang sangat besar, yaitu surga nanti di yaumil qiyamah. Dari itu Allah bertanya kepada kita. Kenapa Allah bertanya dengan pertanyaan ini, Bapak Ibu sekalian? Ketika Nabi berhijrah ke Madinah, banyak orang-orang beriman ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Manusia-manusia yang lemah ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Termasuk yang ditawan itu adalah Ibnu Abbas dan ibunya. Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Dia masih anak-anak pada waktu itu. Abbas, abangnya Abdullah, abang ayah Nabi. Ibunya, seorang wanita pun ditawan. Dan ratusan tawanan yang lain pada waktu itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 75, "Wa ma lakum la tuqatilu fi sabilillah." Kenapa kamu tidak mau berperang? Kata Allah. Hai orang-orang beriman, kenapa kamu tidak mau berjuang di jalan Allah untuk melepaskan orang-orang yang lemah tadi, untuk membebaskan al-mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, untuk membebaskan orang-orang yang lemah. Siapa orang yang lemah itu, Bapak Ibu sekalian? Minar rijali, daripada orang laki-laki, wan nisa'i, dan orang perempuan, wal wildani, dan anak-anak. Jadi ada orang-orang laki yang lemah, ada orang perempuan, ada anak-anak ditawan oleh mereka orang-orang Quraisy pada waktu itu di Mekah. Maka di dalamnya adalah, kata Ibnu Abbas, kuntu ana wa ummi minhum. Saya dan ibu saya termasuk ditawan oleh orang-orang Quraisy. Alladzina yaquluna, di mana mereka berdoa kepada Allah. Nah, ini doa Ibnu Abbas, Pak. Ibnu Abbas kecil bersama tawanan-tawanan yang lain yang ditawan oleh orang Quraisy ketika Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan tokoh-tokoh besar sudah berangkat ke Madinah. Namun mereka ditawan di Mekah. Mereka tak mampu apa-apa, hanya berdoa kepada Allah. Apa doanya, Pak? Rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Ini doa para tawanan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Rabbana, wahai Tuhan kami,
keluarkanlah kami daripada negeri ini, negeri Mekah, ad-dhalimi ahluha, di mana sangat zalim ahlinya. Ahli-ahli kota Mekah ini zalim sekali. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, dan ada tokoh-tokoh Quraisy yang lain yang selalu untuk menghantam kami, membunuh kami. Ini doa orang-orang dalam tawanan. Waj'al lana min ladunka waliya, dan jadikan bagi kami di sisimu waliya, sebagai pelindung. Waj'al lana min ladunka nasira, dan jadikan bagi kami di sisimu sebagai penolong. Ya Allah, lindungilah kami dan tolonglah kami. Yamna'na minhum, yang dapat mencegah kami daripada mereka, orang-orang kejam Quraisy itu. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, wa qad istajaballahu du'aahum, Allah menerima doa mereka. Jadi doa mereka, orang-orang yang ditawan, yang tidak sempat pergi ke Madinah, doa tadi yaitu Rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira, Allah ijabah, Allah terima doanya. Ketika Allah menerima doa mereka, fayasiru li ba'dihim al-khuruju, maka jadilah sebagian mereka keluar. Entah bagaimana cara pada waktu itu, sehingga sebagian daripada tawanan lepas, Pak. Lepas. Dan mereka bersiap-siap berangkat hijrah ke Madinah. Termasuk yang lepas tadi adalah Abdullah bin Abbas bersama dengan ibunya. Namun wa baqiya ba'duhum ila anna fathata Makkah, dan kekal sebahagian mereka hingga kepada Futuh Makkah. Apa Futuh Makkah Bapak Ibu sekalian? Jadi yang sebagian tadi sudah keluar penjara, yang lain masih sisa di penjara. Ketika Nabi benar-benar menguasai Madinah dan Nabi menjadi Rasulullah dan Presiden di Madinah, sudah ada Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, Panglima TNI dan sebagainya, Nabi bersama sahabat-sahabat besar pulang ke Mekah. Itu namanya Futuh Mekah, Pak. Ketika Nabi pulang ke Mekah dengan gagah, yang tadi Nabi dikejar oleh mereka orang Mekah, lalu Nabi kembali, Pak. Ketika Nabi kembali ke Mekah, orang lari, Pak, terkencing-kencing. Ketika orang-orang Mekah pada lari, Nabi berkata, "Hai ahli Mekah, haza yaumul marhamah." Hari ini adalah hari kasih sayang. Hari ini bukan hari pembalasan. Hari ini bukan hari saling mendendam. Tapi haza yaumul marhamah, hari ini hari penuh kasih sayang. Kemarilah. Waktu itu mereka menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dikatakan dengan Futuh Makkah. Ketika itu orang-orang yang dalam penjara tadi keluar semua bebas. Yang sebagian sudah bebas tadi, yang sebagian lagi keluar setelah Futuh Makkah. Jadi mereka menganggap Nabi akan mendendam, Nabi akan mengambil bela untuk melawan mereka. Tidak. Haza yaumul marhamah. Ini adalah hari kasih sayang. Kemarilah. Waktu itu Bapak Ibu sekalian, karena pusat pemerintahan ada di Madinah, Makkah adalah sebagai sebuah provinsi Mekah. Wa walla sallallahu alaihi wasallam Itab bin Asid
Maka Nabi mengangkat akan Itab bin Asid sebagai gubernur Madinah. Nah, jadi gubernur gubernur Mekah yang pertama, Nabi Muhammad mengangkat Itab bin Asid. Fansafa madlumihim min dhalimihim. Maka ketika itu Itab bin Asid mengeluarkan semua orang-orang yang terdolimi daripada orang yang dolim. Semua orang-orang yang dalam penjara dibebaskan semuanya oleh Itab bin Asid sebagai gubernur pertama pemimpin yang diangkat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah terbentuk pemerintahan di Makkah pada waktu itu, Nabi pun kembali ke Madinah kembali karena pusat pemerintahan ada di Masjid An-Nabawi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi. Alladzina amanu yuqatilu fi sabilillah walladzina kafaru yuqatilu fi sabilit taghut. Orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah. Orang-orang yang beriman berjihad dan berjuang hanya di jalan Allah, macam saya katakan tadi. Namun walladzina kafaru, orang-orang yang kafir, mereka berperang berjuang di jalan taghut, di jalan syaitan. Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian, bisa saja kita berperang di medsos, di media sosial. Kita bisa lihat orang-orang beriman arahnya untuk menegakkan Islam, tapi orang-orang kafir untuk membela taghut. Kok sampai ada Pak? Ini saya heran. Kita pernah mendengar ceramah Ustadz Hadi Hidayat, tentang obat dalam Al-Quran. Obat dalam Al-Quran termasuk obat salah satu yang dibacakan oleh Nabi Ayyub. Allahumma masanya durru wa anta arhamur rahimin. Dan ayat-ayat yang lain. Ada orang yang membantah, kenapa kau katakan itu dengan ilmumu yang sangat dangkal? Berani mengatakan obat yang Al-Quran itu adalah ilmu yang sangat dangkal. Baca itu. Siapa yang katakan itu? Eko pun tadi. Ya, itu membantah apa yang dikatakan oleh Ustadz Hadi Hidayat, di mana Al-Quran itu menjadi obat. Itu dibantah. Karena mereka membela taghut, Pak. Faqatilu awliya syaitan. Maka dari itu peranglah akan kawan-kawan syaitan itu. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya syaitan itu adalah lemah. Tipu daya syaitan adalah lemah sekali dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita bermodal dengan iman yang kokoh. Ketika kita punya iman yang kuat, ya, Islam yang kuat. Kalau sekarang dikatakan dengan Islam radikulah, pokok Islam yang murni, kita tak akan mampu dilawan oleh syaitan. Tapi kalau iman antaya dengan tidak, benar dengan ya, kita langsung dikelabui oleh syaitan itu. Makasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Al-Quran
bukan obat. Jadi dia obat rohani atau jasmani. Apakah protein atau mati? Apakah bisa menyembuhkan obat jasmani? Ya. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan akan Al-Quran yang dianya itu menjadi obat syifa. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Nabi Ibrahim mengatakan, firman Allah juga, apa kata Ibrahim? Wa idza maritu fallahu yashfi. Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Maka rumah sakit yang ada di Indonesia itu namanya salah, Pak. Nama rumah sakit salah. Maunya remah sembuh. Maka kalau di Saudi, apa nama rumah sakit? Mustasfa. Mustasfa. Apa mana mustasfa? Jadi kalau kami orang-orang ngaji nahu, Pak, itu namanya isim makan. Mana isim makan? Mustasfa, tempat penyembuhan. Kalau kita rumah sakit, maka tak sembuh-sembuh. Nah, maka tadi apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Maka Al-Quran itu menjadi obat. Apa saja penyakit kita, Al-Quran jadi obat. Apakah kita baca sendiri atau dibaca oleh orang lain? Makanya Nabi Ayub membaca Allahumma masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Itu doa Nabi Ayub. Dan Allah menyembuhkan beliau. Satu ketika, Pak Tuhaput, di Jakarta Utara sekitar tahun 80-an itu kena penyakit kolera, Pak. Kolera. Sehingga ada satu rumah sakit sudah pakai tenda, Pak, di luar. Di dalam sal-sal penuh. Lalu pakai tenda. Setelah 84 lah. Lalu Kiai Haji Muammar ZA, Qari internasional, menangnya di Aceh. Dia menang di Aceh daripada dulu. Dia nawar jasa, Pak, kepada rumah sakit. Nawar jasa, rumah sakit pun siap. Lalu dia bawa sound sendiri, bawa pediu sendiri. Di hadapan orang sakit dia ngaji, Pak. 1 jam dia ngaji, Pak. Muammar ZA dengan suaranya yang sangat bagus. Suara Muammar Madumlah kan? Dia ngaji 1 jam, Pak. Hanya ngaji dia. Orang-orang kolera dengar sakit. Akhirnya selesai pengajian, selesai ngaji, dia pulang, timnya membawa semua sound systemnya, bawa pulang ke rumah. Setengah pasien pulang. Sembuh, Pak. Sembuh. Jadi makanya ma huwa syifa, apa saja penyakit disembuhkan dengan Al-Quran. Terima kasih. Ya, silakan. Masih ada lagi. Satu lagi. Yang tu apa ni juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kemudian mari sebuah pertanyaan sebagaimana yang awal disampaikan bahwa orang munafik itu dari dulu sudah ada. Ya. Sehingga dalam persoalan kekinian seperti yang kita alami sekarang, pada saat misalnya kita mau membebaskan tanah masjid, ada orang-orang yang memang PKB. Ya. PKB manusia, PKB orang-orang yang ingin berbuat baik terhadap umat. Bagaimana kita sikapi orang-orang tersebut? Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sangat menarik, ya.
Yang pertama, himbauan saya menghimbau, janganlah ada mental-mental seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang yang pekabeh tentang perbuatan baik, orang itu tak berbuat baik. Orang yang ragu kepada bendahara, ragu kepada sekretaris, ragu kepada panitia, orang itu tak berbuat. Dan sampai kini orang itu ada. Cuma sikap kita sebagai panitia, masjid ataupun apa saja pekabeh yang datang daripada orang-orang yang bermental munafik itu, kita jangan lawan dengan suara, tapi kita lawan dengan perbuatan. Kita lawan dengan perbuatan nyata. Akhirnya ketika orang-orang itu yang yang kadang-kadang ada orang kritik dan kritis, dia kadang-kadang sampai periksa ke rekening, ke bank di mana kita buka. Silakan periksa. Kadang-kadang dia periksa kepada orang yang menjual tanah kepada kita, kadang-kadang ada make up di sana, silakan periksa. Sehingga orang-orang yang kritis itu dia datang ke bank, dia datang kepada orang yang menjual tanah ke masjid, tidak ada fakta yang menyalahi dengan fakta yang sesungguhnya. Itulah jawaban kita. InsyaAllah kalau seperti itu, orang-orang akan terus gemar akan menginfakkan, mewakafkan hartanya untuk tanah masjid, dan orang-orang yang mental-mental pekabeh itu akan hilang dengan sendirinya. Maka jangan lawan mereka dengan kata-kata, jangan lawan mereka dengan ucapan, tapi lawanlah dengan perbuatan nyata. Makasih. Saya ibu-ibu nak ingin kenoi. Ibu-ibu berpikir. Ada ibu-ibu pertanyaan? Menyohana gajit. Pokok kita memberi peluang. Kalau nggak mau bertanya, ya tidak apa-apa. Jadi terima kasih kajian kita malam ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.